Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, Bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, Ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, bacaan Injil hari ini, Senin, tanggal 11 September tahun 2023, mengisahkan tentang Yesus yang menyembuhkan seorang yang mati tangan kanannya pada hari Sabat. Tindakan Yesus itu ditentang oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena bagi mereka, hukum Taurat melarang orang bekerja pada hari Sabat. Meskipun demikian, Yesus tetap berupaya menyembuhkan orang tersebut. Dengan tindakan yang dibuatnya, bukan berarti bahwa Yesus tidak memahami hukum Taurat atau berupaya menentang hukum Taurat. Namun, dengan tindakannya yang demikian, Yesus berupaya meluruskan pandangan mereka tentang hukum. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sangat mengagungkan hukum. Sehingga, bagi mereka setiap tindakan manusia harus senantiasa sesuai dengan hukum. Hukum adalah yang utama dan karena itu hukum mesti dilindungi. Sementara itu, Yesus berusaha mengingatkan mereka bahwa keselamatan manusialah yang lebih penting daripada hukum. Hukum itu sendiri mesti menjamin keselamatan manusia. Dengan demikian, bukan hukum yang mesti dilindungi oleh manusia, melainkan hukumlah yang mesti melindungi manusia. Untuk itu, Yesus tetap menyembuhkan orang tersebut pada hari Sabat demi keselamatannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan sehari-hari, tak jarang kita menggunakan hukum sebagai kesempatan untuk memojokkan orang lain. Bahkan menuding bahwa orang tersebut adalah jahat dan kita merasa diri kita yang benar sebab telah taat dengan aturan yang ada. Injil hari ini mengajak agar kita tidak kaku dengan hukum, sebab hukum dibuat agar manusia mengalami kesejahteraan. Rasul Paulus kepada jemaat di Kolos menekankan tentang pentingnya kasih dalam pelayanan. Kita harus melandaskan hukum di atas dasar cinta kasih.
sehingga kita akan senantiasa merasakan sukacita. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.